Selamat pagi rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Clara Angela dengan NIM 11181118 dan rekan saya Gracia Mathesia dengan NIM 11181131. Kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majung. Di sini kami akan menjelaskan tentang review film Inside Job Documentary Movie tahun 2010. Review film ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas kuis kecil dari mata kuliah Isu Manajemen Keuangan Terkini. Di dalam film Inside Job terbagi dalam 5 poin penting yang mendeskripsikan krisis besar yang dialami oleh negara-negara. Alur yang digunakan dimulai dari garis waktu awal abad 19 hingga masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat ke-44, yaitu Barack Obama. Fakta ini diungkapkan melalui wawancara secara langsung dengan para narasumber, cuplikan berita, dan grafik-grafik yang mengungkapkan fakta. Pada awal film ini menjelaskan dampak krisis yang dialami Islandia. Krisis yang terjadi di Islandia terjadi karena deregulasi dan liberalisasi, seperti memperbolehkan perusahaan multinasional seperti Alcoa membangun industri peleburan aluminium besar-besaran dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Islandia. Hal itu terjadi bersamaan dengan privatisasi 3 bank terbesar yang ada di Islandia, yaitu Islandia Banking, Kaupthing, dan Glitnir. Kemudian, alur kedua yang dijelaskan dalam film Inside Job ini adalah krisis subprime mortgage pada tahun 2008 di US yang menjadi dampak krisis perekonomian internasional. Nah, 5 poin penting dalam film Inside Job ini adalah How We Got There, The Bubble tahun 2001 sampai 2007, yang ketiga The Crisis, yang keempat Accountability, dan yang kelima Where We Are Now. Masuk pada poin yang pertama, yaitu how we got there. Pertama, pada awalnya Presiden Clinton ini mengangkat Alan Greenspan sebagai kepala pimpinan Bank Sentral di United States. Alan Greenspan ini juga diangkat kembali di pemerintahan George W. Bush. Pada tahun 90-an ini terjadi fenomena yang namanya financial bubble. Fenomenanya namanya dot-com bubble. Jadi fenomena dot-com bubble ini apa sih? Fenomena naiknya harga-harga pada saham teknologi di United States. Kemudian terjadi market crash di tahun 2001. Sehingga pada tahun 1998 sampai 2003 ini banyak perusahaan yang terdeteksi melakukan yang namanya accounting fraud. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pada akhir tahun 1990 muncul banyak variasi produk derivatif. Kemudian pada tahun 1998, Bruce Clay ini ditunjuk oleh Presiden Clinton, ini fotonya, untuk meregulasi produk derivatif. Karena mulai banyak muncul nih variasinya produk derivatif, maka Presiden Clinton menunjuk Bruce Clay. Nah, namun upaya Bruce Clay ini untuk meregulasi produk derivatif sempat dihalangi oleh pihak-pihak tertentu. Alan Greenspan, pimpinan Bank Sentral pada waktu itu, dan Arthur Lewis pada waktu itu kepala SEC atau Security Exchange Commission, ini kalau di Indonesia seperti OJK, pada masa itu menyampaikan statementnya bahwa produk derivatif ini dihandle oleh tenaga yang profesional, dan rekomendasi mereka berdua menyatakan agar produk derivatif ini untuk tetap tidak diregulasi. Kemudian tahun 2001, Lewis Ranieri ini memunculkan idenya yang disebut dengan The Food Chain Securities. Jadi pada sistem yang lama, ketika masyarakat ingin membeli rumah dan ingin mengkredit rumah, maka masyarakat akan menghubungi lembaga pemberi pinjaman atau bank. Bank ini akan memberikan pinjaman melalui mortgage. Mortgage itu apa? Kalau di Indonesia kita sebutnya sebagai KPR. Jadi mortgage ini merupakan surat kepemilikan atas rumah tersebut, sehingga siapa saja yang memegang mortgage berarti memiliki rumahnya, dan pemilik rumah harus membayar bunga serta premi kepada bank. Jadi ini sistem yang lama. Di sistem yang baru, The Food Chain Securities, ide dari Lewis Ranieri ini untuk menjual kumpulan mortgage ini kepada investment bank.
yang dinamakan mortgage-backed securities. Jadi ini masyarakat yang ingin membeli rumah, mereka menghubungi lembaga peminjam yaitu bank pada masa itu, kemudian bank akan menjual mortgage kepada investment bank. Belum tahu investment bank itu apa? Investment bank itu adalah suatu lembaga yang bergerak dalam pengelolaan dana serta sebagai perantara perdagangan. Di investment bank ini meminjam banyak uang untuk mengumpulkan mortgage. Nah, kemudian kumpulan mortgage ini dibentuk yang namanya CDO atau Collateral Debt Obligation. Nah, Collateral Debt Obligation ini dijual kepada investor. Jadi sampai sini semuanya masih mendapatkan keuntungan. Bank mendapatkan keuntungan dari komisi dan selisih memindahkan mortgage pemilik rumah ke investment bank. Sedangkan investment bank mendapatkan keuntungan dari komisi dan selisih dari memindahkan mortgage bank ke investor. Kemudian investor mendapatkan bunga dari KPR yang dibayar oleh pemilik rumah. Kemudian pada part kedua yaitu The Bubble, ini terjadi tahun 2001 sampai 2007 di Amerika. Permasalahan ini terjadi ketika investor menjadi semakin sekerakah dan menginginkan lebih banyak CDO. Karena investor menginginkan lebih banyak CDO, maka investment bank akan meminjam begitu banyak uang untuk membeli lebih banyak mortgage. Tapi pada masa itu semua orang yang layak menerima pinjaman sudah mendapatkan mortgage. Sehingga pada waktu itu bank menurunkan standarnya dan memberikan pinjaman atas rumah kepada orang-orang yang pada waktu itu tidak layak menerima pinjaman. Pinjaman ini disebut subprime mortgage. Akibat dari kejadian ini, harga pada real estate semakin meningkat tajam. Investor semakin kaya dan investment bank semakin meminjam lebih banyak dana untuk membeli lebih banyak mortgage. Part yang ketiga, yaitu The Crisis. Pada Februari tahun 2006, Ben Bernanke menjadi Ketua Federal Reserve Board. Ketika peningkatan pinjaman atas subprime mortgage meningkat, ada beberapa peringatan dari ahli-ahli ekonom. Namun, Ben Bernanke terkesan diam akan resiko yang dihadapi. Tetapi pada tahun 2009, tanggal 11 Maret, Ben Bernanke menyatakan adanya masalah serius dari sistem yang ada. Lalu, bank investasi ditinggalkan dengan segala bentuk pinjaman, CDO, dan real estate yang tidak dapat dikembalikan. Lalu, tahun 2007, banyak media yang mengungkapkan terjadinya gagal bayar atas mortgage karena investment bank menurunkan standarnya atas pemberian pinjaman, sehingga banyak rumah yang dijual. Ketika suplai meningkat, maka harga di pasar turun, terjadi banyak kerugian. Investment bank tidak bisa menjual mortgage yang ada karena investor sudah mengetahui kondisi pasar real estate yang buruk. Sementara investment bank meminjam uang dalam jumlah besar dari investor untuk melakukan pembelian mortgage. Lalu, pemerintah Amerika Serikat mengabaikan peringatan dari International Monetary Fund. Selanjutnya, pada tahun 2008, kredit mortgage mengalami default dan lenders atau pemberi pinjaman tidak bisa menjual kredit kepada bank. Kemudian, Lehman Brothers mengalami kebangkrutan dan Merrill di ujung kebangkrutan, kemudian diambil alih oleh Bank of America. Dan yang terakhir pada part 3 ini, America International Group mengalami insolvensi dan diambil alih oleh Bank of America. Part 4 yaitu accountability. Di sini eksekutif perusahaan mengalami insolvensi dan meninggalkan kewajibannya tanpa bertanggung jawab dengan kekayaan yang dimilikinya. Kemudian tahun 1998 sampai 2008, industri keuangan sudah mengeluarkan lebih dari 5 miliar dolar untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Setelah itu, krisis terjadi di industri keuangan semakin mengeluarkan banyak dana untuk itu.
Kemudian, para ekonom akademik selama beberapa dekade menginginkan deregulasi dan membentuk kebijakan Amerika Serikat. Tetapi adanya konflik kepentingan pada beberapa ahli ekonom dari universitas-universitas terkemuka yang dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk memberikan statement-statement menentang kebijakan reformasi setelah krisis tahun 2008. Seperti Glenn, Laura, Ruth, dan Frederick. Part yang kelima, yaitu Where We Are Now. Industri-industri besar dan unggulan Amerika Serikat seperti General Motors dan US Steel terdampak krisis dan sangat jatuh sekali. Kemudian puluhan ribu pekerja pabrik di Amerika Serikat diberhentikan. Setelah itu, negara tidak memiliki cukup dana untuk mengatasi hal tersebut karena kebijakan pemotongan pajak yang dikemukakan oleh Glenn tahun 2006. Selanjutnya, kesenjangan sosial yang ada di US meningkat dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Dan yang terakhir adalah pada September 2008, Presiden Obama menyatakan bahwa pentingnya reformasi bagi Amerika, reformasi administrasi, keuangan pemerintahan Obama yang baru masih lemah, dan belum ada reformasi yang diberikan mengenai praktik lembaga peningkatan, pemeringkatan, pelobi, serta kompensasi eksekutif. Summary dari 5 poin penting yang terdapat dalam film Inside Job ini, yaitu yang pertama adalah regulator tidak segera menangani masalah dan tidak menganggap serius masalah mengenai resiko financial bubble. Kemudian yang kedua, adanya konflik kepentingan para ahli ekonom pemegang keputusan dan lembaga pemeringkat yang membahayakan seluruh pihak yang terlihat dalam the food chain. Kemudian yang terakhir adalah krisis yang terjadi di Amerika Serikat mempengaruhi perekonomian di dunia. Atau pelajaran yang dapat diambil dari film Inside Job ini yang pastinya selalu terdapat risiko dari keputusan yang dibuat. Dibutuhkan adanya batasan atau aturan untuk mencegah keserakahan dari pihak-pihak tertentu. Yang kedua, inovasi yang dimunculkan harus disesuaikan dan disertai perhitungan yang akurat dan pengawasan yang serius mengenai resiko yang dihadapi. Yang ketiga, diperlukan integritas dan kejujuran dalam mereview atau memberikan peringkat dan memberikan statement sesuai data yang ada. Sekian presentasi dari kami, Grace dan Clara, mengenai review film Inside Job. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.